Shalom, saudara-saudara seiman dimanapun berada, apa kabar? Semoga dalam sukacita, dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus ya. Terima kasih banyak. Dalam sukacita ini, saya ingin menyampaikan satu dua hal ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, soal kebaktian penyegaran iman, KPI, ada yang sebutnya KKR, kebaktian kebangunan rohani, ada yang menyebutnya IP, ibadah penyegaran iman. Nah, saudara-saudara, itu sebutan. Tapi apa sesungguhnya hal-hal itu? Kebaktian penyegaran iman itu pesta. Pesta apa? Itu pesta iman, itu pesta rohani. Pesta adalah salah satu cara orang mengucap syukur. Salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Salah satunya cara. Di pesta itu, menu yang disajikan mungkin sedikit berbeda, penyaji juga dengan gaya-gaya yang berbeda, dan situasinya agak sedikit lain. Ya, namanya juga pesta. Tapi saya perlu kasih tahu kita, saudara, bahwa yang membuat berat badan kita ada yang 50, 60, 70, 80 dan seterusnya, sebenarnya bukan pesta. Yang membuat berat badan kita seperti ini, itu sebenarnya karena makan di rumah. Makan di rumah, sekali lagi makan di rumah. Makan pagi, makan siang, makan malam. Di mana? Di rumah. Apa maksudnya? Apa kaitannya? Makan pagi, makan siang, makan malam di rumah. Itu yang membuat kita seperti hari ini. Tubuh kita seperti saat ini. Doa pribadi, ibadah bersama keluarga, ibadah rumah tangga, ibadah kategorial, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, lansia. Nah, kita makan di situ dan membuat pertumbuhan rohani kita seperti apa. Jangan sampai kita terlalu bereuforia dengan KKR, IP, KPI yang besar-besar. Kita lupa makan pagi, makan siang, makan malam di rumah. Akhirnya kita punya masalah dalam pertumbuhan rohani kita. Kita kerdil dalam pertumbuhan rohani. Bahkan mungkin kita stunting dalam pertumbuhan rohani kita. Karena kita perhatikan acara-acara yang besar. Saudara-saudara, tidak mungkin juga orang membuat pesta setiap hari supaya kita makan dan kita kenyang dan kita kemudian bertumbuh. Ibadah di rumah. Soal-soal pribadi kita dengan Tuhan. Pergumulan kita tiap-tiap hari. Dalam ibadah-ibadah kategorial itu membentuk kita punya pertumbuhan rohani. Itu pertama. Yang kedua menyangkut dengan Roh Kudus. Setiap kali kata Roh Kudus itu disebutkan, apa yang ingin kita katakan? Yang ingin kita katakan sebenarnya satu, Roh Kudus itu Tuhan. Itu pengakuan kita. Roh Kudus itu Tuhan, karena dia Tuhan. Dia lebih besar dari kita. Kan dia lebih besar dari kita. Maka bukan kita yang menguasai Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang menguasai kita. Saudara jangan percaya ketika ada orang yang bilang dia bawa Roh Kudus datang ke sini. Tidak, Roh Kudus yang menuntun dia datang ke sini. Bukan dia yang bawa Roh Kudus datang ke sini. Dia tidak lebih besar dari Roh Kudus. Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Tetapi untuk bersatu dengan Roh Kudus, maka kita butuh menjaga kesucian dan kekhususan hidup kita, kekudusan hidup kita. Dalam kesatuan itu kita diajarkan sejumlah hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, saya ingin bicara tentang bahasa roh. Bahasa roh adalah salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya. Saya ingatkan kembali kita, saudara, bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu dibagi dalam dua. Pertama, karunia-karunia motivasi, seperti mengajar, berkhotbah, bernyanyi. Dan kedua, karunia-karunia manifestasi, seperti berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan penyakit. Dua karunia ini sama, tidak ada satu lebih dari yang lain. Supaya jangan ketika ada orang bisa berbahasa roh, dia rasa dia sudah lebih tinggi dari orang lain. Tidak, sama. Untuk apa? Untuk saling melengkapi dan membangun jemaat. Memberi pertumbuhan kepada jemaat. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling meniadakan satu dengan yang lain. Catatan-catatan yang menarik tentang bahasa roh adalah satu, bahasa roh itu tidak diajarkan. Bahasa roh tidak bisa diajarkan. Bahasa roh itu bukan karena fasilita. Bukan karena diajarkan. Jadi kalau ada orang datang mau ajar kepada saudara bahasa roh, jangan percaya. Roh Kudus itu, bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Bahasa roh itu bukan karena kita fasilita, kan kita melatih dia berulang-ulang terus-menerus. Atau bahasa roh itu
Bukan bahasa yang tidak dimengerti, bukan. Bahasa roh itu bahasa yang dimengerti. Kalau misalnya saya berbicara dalam satu bahasa, ada yang tidak mengerti, ada yang punya karunia untuk menerjemahkan bahasa itu supaya dimengerti dan baik bagi pertumbuhan jemaat. Jangan sampai saudara berbicara hal-hal yang tidak dimengerti dan itu hanya seperti bunyi gong yang gemerincing dan tidak memberi pengaruh apa-apa kepada pertumbuhan jemaat. Atau saudara-saudara yang terakhir tentang bahasa roh, bahwa bahasa roh itu terjadi menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. Jangan sampai kita berpikir begitu rupa bahwa setiap kali kita berdoa kita mesti berbahasa roh, atau kita akan menggunakan bahasa roh pada waktu di mana kita butuhkan. Tidak, sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang mengatur itu semua untuk ada, dan waktu Tuhan itulah yang memungkinkan kita, saudara-saudara, untuk berbahasa menurut apa yang Tuhan mau. Itu bahasa roh. Jadi jangan sampai setiap kali lihat orang baru kita berbahasa roh. Wah, itu mesti ditelusuri dulu, jangan sampai tidak benar itu. Atau jangan sampai setiap kali kita berdoa harus berbahasa roh. Belum tentu begitu. Dia menurut waktu Tuhan. Jadi itu semua ada, Tuhan mungkinkan itu, tetapi menurut waktu dan menurut cara Tuhan. Yang keempat, bagian terakhir, menurut baptisan. Saya ingin apa yang diajarkan tentang baptisan. Saudara-saudara, baptisan itu sebenarnya sesuatu yang baik. Dalam gereja itu adalah sebuah sakramen. Ini sesuatu yang penting bagi kita, tapi kita mesti ingat dan mesti sedikit berhati-hati. Apa yang perlu diingat dan apa yang perlu kita pahami supaya kita berhati-hati. Pertama, dalam kaitan dengan keselamatan, bahwa keselamatan terjadi bukan karena baptisan. Kita tidak diselamatkan karena dibaptis, tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, pemberian dari Tuhan. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Ketika manusia berdosa, saudara-saudara, bukan karena inisiatif manusia, tetapi Tuhan yang memberi inisiatif untuk datang kepada manusia. Bahkan dia mau rela berkorban, mati bagi manusia. Oleh karena kasih karunia itu kita diselamatkan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil jeripayamu, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Tuhan Allah ya. Supaya jangan ada orang menyombongkan dirinya. Itu perlu diingat baik-baik. Supaya jangan ada orang kemudian mengatakan karena dia dibaptis maka dia diselamatkan. Oh, berarti kalau dia menahan diri tidak mau dibaptis sama dengan Tuhan tidak bisa bekerja menembus batas-batas itu. Itu menjadi penting bagi saya dan saudara. Karena itu saudara-saudara, dalam gereja kami di Gemit, baptisan karena tidak menyelamatkan, maka tata cara baptisan pun itu sesungguhnya bukan sesuatu yang begitu penting. Kenapa? Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa di Gemit itu kita menggunakan tata cara baptisan percik. Kalau kita membaca Alkitab, Injil Matius pasal 3 ayat 11, ketika Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku akan membaptis kamu dengan roh dan api. Itu sebuah pernyataan di mana baptisan air itu adalah lambang dari baptisan Roh Kudus. Kita semua yang meyakini bahwa baptisan Roh Kudus itu terjadi pada waktu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Prinsip yang diambil adalah waktu itu nyala-nyala seperti lidah api, hinggap pada para murid. Hinggap. Murid-murid tidak sementara tenggelam atau berenang di dalam lautan api yang menyala-nyala. Tapi hinggap dalam prinsip itu, karena apa yang dilambangkan harus sama dengan apa yang melambangkannya. Pak Manobe, Pak Yandi adalah anak dari Pak Manobe, maka wajahnya, dia punya muka harus sama dengan muka Pak Manobe. Jangan sampai yang dilambangkan itu beda dengan yang melambangkannya. Karena hinggap itu, maka gereja tanpa mempersoalkan tata cara baptisan orang lain, maka kita pakai prinsip itu, menghingapkan seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, dihinggapkan. Disinilah manusia dituntun cara berpikirnya yang benar. Kenapa saudara-saudara? Cara berpikir itu kadang-kadang orang bertobat karena dia ingin menahan dirinya dari melakukan 1, 2, 3, 4 hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal tidak. Pertobatan itu dimulai dari pertobatan cara berpikir.
Cara berpikir itu membentuk perilaku, perilaku membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk budaya, budaya membentuk karakter. Jadi diharapkan bahwa dia punya cara berpikir itu dituntun oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam catatan itu maka saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara supaya kita ingat baik-baik. Saudara tidak perlu untuk baptis ulang, kecuali kalau saudara mau pakai nama lain. Kecuali kalau saudara ingin menggantikan nama Bapa, Anak, Roh Kudus yang tadinya dipakai ketika baptisan pertama itu. Saudara-saudara, ini penting. Kenapa? Karena beberapa orang sangat emosional untuk rindu sekali dibaptis ulang, mengabaikan nama itu. Seolah-olah dia bekerja mendahului Tuhan. Seolah-olah karena dia sudah memahami dulu baru dia bisa melakukan itu. Saya mengatakan kepada saudara, ketika Yesus bilang, segala kuasa itu ada padanya, dia mau supaya kita pergi, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, dan ajar. Baptis habis, ajarkan mereka. Pak Pendeta, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kata dasar dari baptisan itu bapto, baptiso artinya menyelamkan. Betul, tidak salah, itu sangat betul. Tapi yang dimaksudkan adalah diselamkan. Bapto, diselamkan, baptiso, diselamkan di dalam nama. Diselamkan di dalam nama Bapa artinya kepada kita diberi perjanjian anugerah. Diselamkan di dalam nama Anak berarti kita mati dalam kematian Anak, tetapi kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan diselamkan di dalam nama Roh Kudus berarti kepada kita diberi hidup baru tiap-tiap hari. Hal ini menjadi penting bagi kita. Kenapa, saudara-saudara? Dalam hubungan oikumenis kita, dalam hubungan bergereja kita, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak lagi berusaha untuk pekabaran Injil ini makin meluas kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi kita lagi berusaha untuk saling menghakimi satu dengan yang lain di dalam gereja. Bahkan kita harus jujur bahwa kadang-kadang ada gereja-gereja tertentu yang berusaha untuk mengambil atau mempengaruhi jemaat-jemaat dari gereja-gereja tertentu, dari komunitas-komunitas tertentu dengan pengajaran-pengajaran soal baptisan, soal bahasa roh, soal Roh Kudus. Akhirnya kita sibuk untuk kita dengan kita yang sama-sama percaya kepada Tuhan, fokus kepada hal-hal itu dan meniadakan sesuatu yang lebih penting, pergi dan jadikan semua bangsa itu murid. Kita lagi fokus. Sebenarnya tidak ada pertambahan apa-apa. Justru kalau saudara datang dan mempengaruhi anggota dari gereja di mana saya melayani, berarti di gereja denominasi saudara ada tambahan. Tetapi jumlah secara umum sebenarnya tidak ada bertambah. Kita memperkuat denominasi kita dan kita tidak memperkuat kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ingat bahwa iblis tahu kalau kita bersatu, iblis kalah. Karena itu dia selalu pakai cara untuk menghancurkan persekutuan kita. Mari kita sama-sama, saudara-saudara, jangan emosional. Saudara-saudara juga tidak boleh karena euforia lantas berusaha untuk segera ambil keputusan hari ini. Ada yang baptis ulang, ada yang apa. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena saudara-saudara, sekali lagi, kalau yang saudara cari hanya sekedar untuk keselamatan, keselamatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dan jangan kita mengkhianati itu dengan pikiran kita, dengan cara-cara kita. Apalagi kalau saling menodai, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Mari tetap teguh. Mari kita saling mendoakan. Supaya jangan ada yang saling melecehkan, saling menghancurkan. Dan kita tidak bisa fokus untuk bersama-sama pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.